Perkenalkan, nama saya Yohan Yusuf Arifin dari program studi D3 Bahasa Mandarin. Di sini saya mengajar mata kuliah seni memasak Tionghoa. Tujuannya adalah supaya untuk mengasah kemampuan daripada soft skill mahasiswa dari program studi D3 Bahasa Mandarin. Karena pada saat ini selain belajar bahasa Mandarin, mereka dibutuhkan untuk memiliki kemampuan-kemampuan yang lainnya. Di sini kami mencoba untuk membekali mahasiswa kami dengan kemampuan memasak itu tadi, supaya ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka bisa survive untuk kedepannya. Terima kasih. Hari ini kita akan bikin ini, ya. Ada yang tahu apa itu? Ayam apa? Ayam kodok, ya, betul ya. Ada yang pernah bikin ayam kodok? Pernah makan? Pernah? Pernah makan? Belum pernah? Udah belum pernah? Pernah makan? Ada yang udah, ada yang belum ya. Mungkin kalau yang udah pernah mungkin jadi agak sedikit tahu rasanya gitu ya. Ayam kodok ada yang tahu dari mana? Dari kodok. Sebenarnya pengaruh dari apa? Makanan Belanda sebetulnya gitu ya. Jadi pengaruh makanan Belanda, peninggalan orang Belanda, sehingga akhirnya karena kita dulu pernah jajah Belanda kan, jadi akhirnya ya turun-menurun sampai akhirnya ada sekarang gitu ya. Sebenarnya ayam kodok juga kenapa disebut ayam kodok, karena apa? Dari bentuknya gitu ya. Bentuknya mirip kayak ya kodok sih kalau mungkin dibayangkan lah gitu ya, kayak kodok yang udah mati gitu ya. Nah, jadi sekarang hari ini kita akan buat ini, dan memang prosesnya agak sedikit merepotkan gitu ya. Jadi nanti tolong kerjasamanya gitu, dalam artian ya kalian harus bisa saling kerjasama gitu ya. Nah, jadi ayam kodok, nah kita lihat apa aja yang dipersiapkan gitu ya. Jadi di sini ada 1 ekor ayam ya, di setiap meja udah ada 1 ekor ayam ya. Jadi itu nanti buat berempat ayamnya gitu ya. Lalu ada bawang bombay cincang. Ya, bawang bombay itu saya udah kasih setengah setiap meja gitu ya. Jadi nanti kalian tolong diiris, dicincang sampai halus, baru ditumis gitu ya. Sama bawang putih nanti. Ya, di sini ada bawang putih, itu juga sama dicincang halus gitu ya. Itu bawang putihnya saya kasih 4 biji di situ di setiap meja kalian gitu ya. Nah, lalu ada daging giling. Daging giling itu yang atas di meja kalian di mangkok kecil gitu ya. Itu udah ada daging gilingnya. Nah, itu nanti dimasukin barengan dengan si ayam, ya dicampur nanti gitu. Ya, tapi nanti kita coba lihat ya prosesnya ya. Lalu ada tepung roti. Ya, ini tepung roti. Di situ juga masih ada ya tepung roti, tinggal dipilih mau yang agak kasar atau yang ini lebih lembut, sama aja sih sebetulnya gitu ya. Itu tepung rotinya. Pakai 4 sendok makan. Ya, 4 sendok makan. Lalu pakai susu cair nanti. Ya, nanti susu cair itu juga nanti dicampur di si adonan dagingnya gitu ya. Nah, lalu di sini ada harusnya biasanya pakai 4 butir telur rebus gitu ya, cuma kita skip telur rebusnya gitu ya, jadi murni daging aja semuanya gitu ya. Lalu ada 2 butir telur ayam, itu juga sudah ada di meja kalian masing-masing ya, jangan sampai jatuh, jangan sampai pecah gitu. Itu nanti buat di adonan daging juga dikocok dulu ya, setelah itu dimasukin ke adonan dagingnya ya, diaduk rata ya. Lalu biasanya juga pakai hati ayam ya, cuma biasanya ada yang nggak suka ya, jeroan itu kan bau, pahit dan sebagainya gitu, jadi kita skip gitu ya. Harusnya di sini ada smoked beef, cuma saya ganti pakai sosis. Ya, itu nanti sosis potong aja sesuai selera kalian seperti apa, mau diiris bulat-bulat atau dibagi 4 lagi kecil-kecil, bebas gitu. Itu nanti dicampur di adonan si dagingnya gitu ya. Lalu juga ada bawang goreng. Nah, ini ada bawang goreng. Ini di sini sih di resep ditulisnya 2 sendok makan, bisa dilebihin lah biar lebih wangi ya, 3 atau 3,5 lah boleh gitu ya. Nah, ini untuk bahan si ayamnya gitu, nanti dijadiin satu di adonan ayamnya gitu ya. Nah, berikutnya di sini ada bumbunya gitu, jangan sampai ketinggalan juga bumbunya supaya nanti ada rasanya ya. Kita pakai di sini 1 sendok teh merica bubuk ya, merica biasa yang bisa dipakai masak gitu. Terus ada pala bubuk ya, di sini pala bubuk, di sini ada 2 ya. Silakan nanti dipakai gitu ya. Di sini ditulisnya 1 sendok teh gitu ya. Tapi kalau misalnya suka rasanya lebih lebih deep gitu ya, rasanya lebih kalau bahasa Sundanya lebih lekoh gitu ya, lebih nendang, itu bisa pakai lebih gitu ya. Kalau saya sih biasa suka lebih wangi, lebih banyak ya, bisa pakai 2 sampai 3 sendok tergantung sesuai selera gitu ya untuk pala bubuknya gitu ya. Lalu ada kecap Inggris ya, nanti sini ada kecap Inggris, nanti kalian pakai juga ya, setengah sampai 1 sendok makan gitu ya. Lalu garam merica secukupnya, itu sesuai selera gitu ya. Lalu ada gula pasir, itu juga sama, kita pakai setengah sendok teh gula pasir. Terus ada saus tiram ya, nanti saus tiram dimasukin di adonan daging semuanya, nanti diaduk ya. Lalu yang terakhir ada lada hitam ya, lada hitam di sini nih ada ya, lada hitam secukupnya ya, lada hitam bubuk ya, setengah sendok teh aja, jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak karena nanti takutnya jadi terlalu pedas
gitu ya. Oke, nah ini untuk bumbu di adonan si dagingnya, gitu ya. Jadi nanti dagingnya setelah dikuliti itu dicopper ya supaya hancur, baru setelah itu nanti dimasukin lagi ke kulitnya, gitu ya. Jadi 2 kali kerja memang seperti itu, gitu ya. Nah ini untuk bumbu daging, gitu ya. Nah lalu berikutnya di sini ada bahan sausnya, ya. Sausnya sih belakangan aja, ya belakangan. Kita kerjain dulu yang ininya, daging tadi, sayur, tumis-tumis bawangnya seperti itu, karena ini yang paling yang cukup menyita waktu, gitu ya. Nah, untuk sausnya kita pakai minyak goreng ya, tadi ada bawang bombay yang tadi itu, gitu ya, terus ada bawang putih, gitu ya, terus ada kaldu ayam, itu nanti kan si ayam itu dikuliti, gitu ya, nanti sisa tulangnya diambil, gitu ya, itu direbus, dibuat kaldu, gitu ya, buat si sausnya, gitu ya. Terus pakai ada kecap asin, kecap Inggris, gitu ya, garam, merica, gula pasir, kecap manis. Ya ini ada kecap manis di sini, dan juga pakai saus tomat. Ya biasanya tuh sausnya rasanya gimana? Agak sedikit asam manis kayak gitu ya. Rasanya seperti itu, gitu ya. Lalu ada tepung maizena, ya buat untuk mengentalkan, ya karena sausnya agak sedikit lebih kental, gitu ya, bukan saus encer, gitu ya. Nah ini untuk bahan sausnya nanti kalian bisa lihat, gitu ya, kecap asin, kecap Inggris, gula pasir, yang penting adalah kecap manis, saus tomat, ya, garam, merica secukupnya, seperti itu, gitu ya. Nah yang berikutnya juga ini yang proses kedua ya, proses ketiga bahan olesan ayam, ya, karena nanti setelah dimasukin lagi, gitu ya, nanti akan di bake di sana, dipanggang, gitu ya. Jadi ketika akan dipanggang itu harus diolesi, ya. Bahan olesannya apa aja? Ya itu ada margarin, saus tomat, kecap manis, sama kecap Inggris. Itu dicampurin aja sesuai selera. Kalau yang suka agak sedikit lebih asam, saus tomatnya bisa lebih banyak, gitu ya. Kalau yang mau agak sedikit lebih manis berarti kecap manisnya. Kalau yang mau agak sedikit asin berarti kecap asinnya. Itu tinggal diatur sesuai selera kalian, gitu ya. Itu nanti untuk ngolesin kulitnya, gitu ya, sebelum dipanggang, gitu ya. Nah, lalu biasanya ada tambahan untuk hiasannya, gitu ya. Biasanya bisa dipakai tambah kembang kol, kentang goreng, wortel, brokoli, dan seterusnya, gitu. Ditambahin sayur-sayuran, cuma kali ini kita skip, gitu ya. Nah itu ada di atas meja ada buncis sama wortel, itu nanti buat dimasukin di mana, di si adonan daging, yaitu diiris kecil-kecil. Ya si wortel juga dari sebesar itu nanti diiris kecil-kecil, memanjang kecil-kecil, gitu ya. Terus diaduk nanti sama daging, gitu ya. Nah proses pembuatannya, jadi yang pertama ini yang bagian tersulit adalah nanti misahin ayam dari daging dan kulitnya, gitu ya. Ini tolong diperhatikan hati-hati ya, jangan sampai si kulitnya robek, gitu ya. Terus kalau nanti kalian mau cobain bikin sendiri, gitu ya, biasanya pakai ayam boiler ya, cari yang agak besar, gitu ya. Kenapa? Karena yang agak besar itu dagingnya lebih banyak tentu, gitu ya, tapi maksudnya si kulitnya lebih tebal, gitu ya. Karena kalau nanti misalnya ini pakai yang agak tipis atau yang masih muda, gitu ya, gampang sobek, nanti jadinya hasilnya jelek, gitu ya. Jadi kalau ini cari ayam boiler itu yang agak tua, yang agak berat ya. Biasanya kalau makin berat tuh biasanya ayam itu udah sedikit lebih tua, seperti itu. Tapi jangan terlalu tua ya nanti, karena dagingnya liat, alot, gitu ya. Nah jadi nanti ini kita pisahkan antara kulit sama dagingnya, nanti saya kasih lihat, gitu, saya contohin, gitu ya. Nanti kalian lakukan sendiri, gitu ya. Nah lalu setelah itu setelah sampai di sayap, gitu ya, jadi nanti si ayam ini saya angkat ya, nih ya, kayak gini ya, udah mati ya. Jadi nanti kalian kuliti, gitu ya. Dan sampai sini ketika sampai di sayap, gitu ya, nanti dipotong, digunting, gitu, tulang sendinya ya, sendi antara sayap sama si badannya. Ya kalau kayak kita sih di keteknya lah, gitu ya. Jadi keteknya dipatahin, gitu ya. Nah nanti sampai itu terus dikuliti, gitu ya, dipisahkan antara si kulit sama dagingnya sampai di paha. Nah sampai pahanya, paha yang paha pentung, paha bawah ini juga sama dipotong, gitu. Jadi nanti yang ditinggalin tuh di kulitnya itu adalah sayap sama si pahanya, ya paha pentungnya, betul, gitu ya. Jadi sayap ayam sama paha pentungnya itu tinggalin di kulitnya, sisanya semuanya dikeluarin. Setelah itu ya, setelah terpisah antara daging sama ayamnya, setelah dikeluarin dagingnya itu hati-hati nyimpen si kulitnya, gitu ya. Jangan sampai sobek, karena kalau sampai sobek nanti hasilnya jadi jelek, gitu ya. Karena isiannya nanti keluar kemana-mana, gitu ya. Nah baru setelah itu untuk isiannya, gitu ya. Jadi isiannya tumis bawang bombay sama itunya, gitu ya, sampai harum, gitu ya. Terus masukin sama bawang putih ya. Terus masukin ke si adonan daging, gitu ya, ke bahan isian tadi, gitu. Nanti daging itu setelah dikeluarin itu nanti dicoper,
ya, choppernya itu ada di sana, digiling gitu sampai halus gitu ya. Baru setelah itu dimasukin gitu ya. Nah, baru setelah itu masukin sosisnya boleh gitu ya, atau tadi smoke beef juga bisa, atau yang lainnya gitu dimasukin sama si itunya pelan-pelan disebar aja gitu ya, disebar biar merata gitu ya. Nah, dimasukin, setelah dimasukin nanti si lubangnya, karena di sini kan ada lubang ayam tuh ya pasti ya, kalau mau ngeluarin ada lubang di sini sama di belakangnya gitu ya, yang buat ininya gitu. Nanti kalian jahit gitu ya, kalian jahit di sini ada benang jahit sama jarum kasur gitu ya. Nah, kalian jahit, betul dijahit gitu ya, supaya ditutup, supaya nanti nggak keluar si dagingnya gitu ya. Nah, setelah itu nanti kita kukus selama kurang lebih setengah jam ya. Ada yang tahu fungsinya dikukus buat apa? Supaya, iya betul, supaya mematangkan si daging di dalamnya gitu ya. Karena kalau cuma dipanggang aja nanti takutnya nggak matang gitu. Jadi nanti kita kukus ayamnya gitu ya selama kurang lebih setengah jam. Tapi sebelum dikukus tolong ingat si kulitnya itu nanti ditusuk-tusuk dulu sedikit gitu ya, biar nggak meledak si ayamnya gitu ya. Takutnya kan nanti ada uap panas gitu, takutnya meledak. Jadi itu supaya uapnya keluar gitu ya. Nah, baru setelah dikukus nanti simpen di loyang. Ya, loyang nanti kalian ambil di sana gitu ya, di satu loyang kecil itu yang biasa buat kue itu. Nanti setelah itu kalian olesin. Iya, kenapa? Iya, pakai mentega tadi ya, ada saus tomat, kecap Inggris sama kecap manis gitu ya. Diolesin, baru setelah itu nanti kita panggang. Gitu. Selesai setelah itu. Jadi tinggal dipotong-potong, tinggal dimakan seperti itu. Nah, selama nanti memanggang mungkin kalian bisa bikin apa sih? Sausnya, atau selama ngukus juga bisa gitu. Ngukus kalian bisa bikin sausnya seperti itu. Gitu.